Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Eni Kerat Nadila, dengan NPM 2011090021, dan rekan saya yang bernama Safika Rahmadani dengan NPM 2011090074. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan materi tentang penafsiran paradigma dan teknik analisis komparasis. Baiklah, kita mulai diskusi kita pada hari ini. Kamu tahu nggak apa sih penafsiran parameter ini ya, statistik ya? Iya. Oh, jadi sama sih, saya juga baru tahu, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Iya. Jadi itu pendugaan secara statistik dan penduga parameter itu digunakan untuk mencoba menarik suatu kesimpulan untuk populasi dari sampel, dan juga kesimpulannya berdasarkan parameter statistik. Oh, ada nggak ciri-ciri dari pendugaan gitu? Ada, sebentar. Gimana ciri-cirinya? Nah, jadi ciri-ciri penduga yang baik itu pertama itu tidak bias atau kota sama dengan set akses, koefisien, yang ketiga konsisten, jelas, dan yang angka parameternya tidak tetap. Oh, kalau maksud dari parameter penduga itu apa? Parameter penduga itu cara menaksirnya itu Iya, cara menaksir. Jika simpangan baku diketahui. Jika simpangan baku diketahui, maka populasinya tidak terhingga. Bisa juga populasinya terhingga. Yang kedua, jika simpangan baku tidak diketahui, populasinya juga bisa tidak terhingga dan juga populasinya bisa terhingga. Ada rumusnya nggak? Ada, sebentar. Nah, jadi tuh menaksir atau pendugaan interval tentu populasi tidak terhingga dan simpangan baku diketahui. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu kan simpangan baku diketahui, populasi tidak terhingga dan populasi terhingga. Nah, ini yang pertama itu pendugaan rata-rata dengan sampel besar. Fungsinya yang pertama itu tahu diketahui, yang kedua populasi tidak terhingga. Ini rumusnya. Ini apa ya ini namanya? Yang mana? Ini ada contohnya nih. Mana? Kita cari ya, cuma caranya. Coba jelasin contohnya. Ini kan ada contoh ya, bismillah. So, dia tuh jadi tuh intinya contoh ini tuh apa ya namanya tuh berapa rata-rata pengeluaran per kunjungan sebesar $800 per wisatawan. Nah, ini jawabannya. Aku kurang tahu sih ini gimana dapetnya gitu. Karena kita nyari contoh besarnya aja, nggak dijelasin secara rinci gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini yang kedua tadi itu menaksir atau pendugaan interval untuk populasi terhingga dan simpangan baku yang diketahui. Pendugaan rata-rata dengan sampel besar, asumsinya tahu diketahui dan populasinya terhingga. Ini ada rumusnya. Faktor koreksinya A per N per N per N min 1. Ini ada contoh populasi terhingganya juga.
Andaikan sampel random sebesar N sampai 64 dengan berat sebesar 0,1165 dipilih dari populasi terbatas besar N sama dengan 300 dan yang diketahui memiliki kesimpangan baku populasi 0,0120, maka kandungan parameter rata populasi dengan interval keyakinan sebesar 95. Oke, kita cari sih bareng-bareng apa jawabannya gitu. Ini jawabannya 0,95. Gimana kan kita yang kedua itu tadi kita membahas tentang analisis data berbasis. Nah, itu gimana sih caranya atau gimana sih, kamu tahu nggak materinya itu kayak apa? Oh ya, bentar ya. Ini gua jelasin analisis data dulu. Aku dek sehatnya, kira mengodak ke pasar saya esok bayi, nah, dan nak rukana malam ini. Nah, jadi gua jelasin dulu pengertian analisis data. Jadi data itu adalah catatan atau kumpulan fakta yang berupa hasil pengamatan empiris pada variabel penelitian. Sapika, Ya, kelihatan kan? kelihatan. Nah, data itu dapat berupa angka, kata, atau dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan variabel penelitian sehingga memiliki makna yang dapat dipahami. Data penelitian itu catatan atau fakta empiris tentang masalah yang diteliti. Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian. Dilihat dari proses dan kegunaannya, ada dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan dari sumber lain, serta tidak dijadikan bahan utama dalam analisis penelitian. Nah, terus pengertian analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik itu menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Di samping itu, statistik membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji apakah hubungan yang diamati memang betul terjadi karena adanya hubungan sistematis antara variabel-variabel yang diteliti atau hanya terjadi secara kebetulan. Analisis data juga diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Oh, jadi untuk memudahkan gitu ya? Iya, betul. Memudahkan kita mengenai tersebut. Oke. Itu tuh tujuan analisis data tuh. Jadi tujuan analisis data itu mengkategorikan data, memanipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.
Ya, boleh. Baik. Paham, paham. Kegiatan analisis data juga bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu mendeskripsikan data. Terus yang kedua, membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi. Atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau statistik. Langkah-langkah pengolahan data itu apa aja ya ini, Kak? Oh, bentar ya. Bentar, gua share screen dulu. Ya, di share screen aja. Udah kelihatan. Belum. Belum ya? Belum kelihatan. Ini udah kelihatan belum? Udah, Pak. Nah, jadi langkah-langkah analisis data itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu scoring. Tahap scoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Nah, jadi setiap item pertanyaan dan pernyataan yang dimunculkan dalam instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka, misal nih berupa kualitatif. Maka tahap ini harus dikuantitatifkan, misalnya alternatif jawaban selalu 3, belum tentu 2, tidak 1. Nah, pada tahap scoring ini peneliti memberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif jawaban. Nah, terus yang kedua itu ada coding. Dalam tahap ini peneliti melakukan klasifikasi data antara data primer dan data sekunder. Data primer akan dimasukkan pada tabel data yang dijadikan bahan analisis penelitian. Terus data variabel X dimasukkan klasifikasi sendiri, begitu juga dengan data klasifikasi variabel Y disendirikan. Yang ketiga itu ada tabulasi. Langkah selanjutnya itu melakukan tabulasi data. Tabulasi data dilakukan dengan cara peneliti membuat tabel yang formatnya disesuaikan dengan jenis data yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Terus, Oke. Terus ada apa lagi? ini ada analisis data. Ada analisis data komparasional. Jadi materi kita kan teknik analisis data komparasional. Nah, ini jadi komparasi itu diambil dari kata comparison dengan arti perbandingan atau pembandingan. Komparasi sering dipergunakan untuk meneliti sesuatu sehingga disebut penelitian. Nah, jadi komparasi secara sederhana bisa diartikan sebagai perbandingan, yaitu membandingkan persamaan maupun perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Jadi intinya komparasi itu perbandingan. Iya. Terus ada apa lagi itu? Nah, jadi ini pengertian tentang penelitian komparasi. Berarti ini analisis komparasional itu apa aja sih?
Jadi salah satu teknik analisis komparasional itu yaitu teknik analisis kuantitatif atau salah satu teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. Jika memang ada, perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti atau meyakinkan atau signifikan, ataukah bahwa perbedaan itu hanyalah secara kebetulan saja. Jadi teknik analisis perbandingan termasuk dalam kelompok metode analisis statistik inferensial. Dalam hal ini, teknik analisis inferensial yang dipergunakan untuk menguji hipotesis dan selanjutnya menarik kesimpulan mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan antar variabel yang sedang diteliti. Gitu. Jadi teknik analisis komparasional dengan variabel yang diperbandingkan hanya 2 buah saja disebut teknik analisis komparasional multivariat. Gitu. Apa? Jadi teknik analisis inferensial itu beda ya sama komparasional. Iya. Beda. Itu gimana sih, coba kalau ulang sekali lagi bedanya. Apa? Bedanya dari teknik analisis inferensial sama komparasional. Jadi teknik analisis inferensial itu dipergunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan antar variabel yang sedang diteliti. Sedangkan teknik analisis komparasional itu variabel yang diperbandingkan. Gitu. Tapi hanya 2 buah saja. Dan disebut dengan teknik analisis komparasional multivariat. 2 variabel ya? Iya. Terus lanjut. Terus ada uji komparasional manual nih. Nah, jadi uji Uji komparasional manual itu apa? Prosedur pengujian parametrik rata-rata lebih dari 2 kelompok data. Pada pengujian ANOVA, selain data harus terdistribusi normal, variansi antar perlakuan harus homogen. Sebelum pengujian ANOVA dilakukan, maka perlu dilakukan eksplorasi data untuk melihat apakah kedua asumsi dipenuhi. Gitu. Nah, jadi ada prinsip. Prinsipnya itu adalah rentang data yang besar diusahakan menjadi mengecil, salah satu dengan transformasi logaritma. Gitu. Lanjutnya boleh. Lanjutnya. Nah, analisis variansi. Analisis variansi digunakan untuk menguji hipotesis yang berkenan dengan perbedaan 2 mean atau lebih. Nah, unsur utama dalam ANOVA, variansi antar kelompok dan variansi di dalam kelompok ditempatkan sebagai pembilang, sebagai variansi di dalam kelompok sebagai penyebut, gitu. Ya. Nah, terus ini analisis variansi sederhana. Kalau analisis berarti analisis variansi itu ada yang model sederhana ya? Iya, ada yang sederhana. Teknik analisis ini dapat dilakukan ketika hanya ada satu variabel yang digunakan. Dengan rumus HO dibagi A sama dengan B. Berbanding A sama B. Oh iya, H0 berbanding A sama dengan B, H1 dan H1 berbanding A sama dengan B. Analisis variansi multifaktor. Teknik analisis
data ini digunakan ketika membandingkan data dengan dua variabel atau lebih. Jadi kalau yang analisis variansi sederhana tadi kan cuma satu variabel. Kalau yang multifaktor dia membandingkan data dengan dua variabel atau lebih. Pusing. Nah ini nih misalnya nih kita ingin mengetahui pengaruh motivasi yang terdiri atas dua kelompok, ya ini motivasi tinggi dan motivasi rendah terhadap kemampuan memecahkan masalah dari kelompok siswa pria dan siswa wanita. Bila dilukiskan desainnya seperti berikut. Nah gini nih, bisa dilihat kan? Iya. Nih. Nah, desain tersebut dinamakan desain faktorial 2x2. Variabel ada. Ya, jadi desain tersebut dinamakan desain faktorial 2x2. H0 berbanding dengan Y 1 ditambah 2 sama dengan Y 3 ditambah 4 melawan H 1 berbanding Y 1 ditambah 2 Y 3 ditambah 4. Y 3 tambah. Ini udah kelihatan kan? Nah, yang kedua H0. Langkah-langkah aja. Bentar, yang kedua H0 Y 1 ditambah 3 Ya. sama dengan Y 2 ditambah 4 melawan H1 berbanding Y 1 ditambah 3 Y 2 ditambah 4. H0 tidak ada interaksi melawan H1 ada interaksi. Sekian dari kelompok kami. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.